Saudara-saudara kekasih Tuhan, warga jemaat GKJ Jatirejo yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri dalam ibadah keluarga hari ini, di dalam rangka kita berbela rasa dengan keluarga Bapak Sudiman yang harus isolasi mandiri. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di tengah hari raya Paskah yang menandakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama kita memuji Kidung Jemaat nomor 188 bait yang kedua. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan keyakinan, Kristus bangkit, soraklah. Kidung Jemaat 188 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima sabdanya di hari Paskah ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini di tengah-tengah situasi kami yang harus beribadah di rumah kami masing-masing di Jemaat GKJ Jatirejo Purworejo. Biarlah kasih tangan Tuhan menolong kami, memberkati kami semua warga gereja yang saat ini berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah bersama denganmu. Berkatilah pembacaan sabda firman-Mu hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami terpusat padamu, sehingga kami mampu mendengarkan dan merenungkannya di tengah-tengah dosa dan keterbatasan kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan kabar sukacita ini, kiranya urapan kasih Tuhan yang mengurapinya, agar apa yang diucapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami bersama berdoa dan bersyukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan membaca bagian bacaan leksionari yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih pagi gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, direnungkan, dipelihara, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di GKJ Jatirejo yang terkasih, di Minggu Paskah ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia Paskah itu sendiri. Nah, di dalam Paskah, pertanyaan yang sering bermunculan adalah,
Apakah kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit? Nah, untuk mempercayai terhadap sesuatu, terhadap peristiwa, terhadap sesuatu, atau percaya terhadap seseorang, itu kita membutuhkan proses. Seringkali begitu mudah kita menjadi ragu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Nah, seperti di atas tadi, beriman kepada Tuhan yang bangkit itu juga membutuhkan proses yang sangat panjang. Tetapi di dalam proses itu akan terlihat apakah kita bertumbuh dalam iman atau iman kita itu mandek. Itu akan terlihat. Maria Magdalena, tokoh utama dalam bacaan kita hari ini, adalah perempuan yang pernah mengalami kasih dan mujizat Tuhan. Ia disembuhkan dari kuasa 7 roh jahat yang tercatat dalam Lukas 8 ayat 2. Setelah ia disembuhkan, ia berkomitmen untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Termasuk saat Yesus memikul salib menuju Golgota. Dia tetap ada bersama dengan Yesus walaupun dari kejauhan. Kesedihan menimpa Maria Magdalena. Ketakutan juga dia alami. Tetapi saking sedihnya itu dia berkunjung ke tempat Yesus dikuburkan. Pagi-pagi benar sesuai dengan bacaan kita. Dia melihat batu telah digulingkan. Karena dia melihat sesuatu yang aneh itu, lalu dia melaporkan kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Reaksi yang menurut saya tepat karena Maria Magdalena harus mencari orang lain untuk menyaksikan apa yang dia lihat. Walaupun di sisi lain ada keraguan dan ketakutan yang muncul. Di ayat 1 dan 2 dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dia takut untuk menjelaskan kepada para murid, bahkan dia lupa tentang pengajaran Yesus. Lalu yang kembali ke kubur dan percaya bahwa Yesus telah bangkit adalah para murid. Maria Magdalena masih terperangkap dalam suasana kematian. Padahal Kristus sudah bangkit. Tetapi Maria masih berada di dunia kematian dan ketakutan. Sementara Kristus sudah mengalahkan kematian. Sukacita kebangkitan belum dirasakan oleh Maria. Hal ini menjadi wajar karena Maria belum lama mengikut Yesus. Maria belum mengerti dan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Selain itu, penyebab lainnya karena kesedihan yang dialami oleh Maria Magdalena. Kesedihan itu bahkan membuat Maria Magdalena dalam bacaan kita tidak mengenal Yesus. Disangkanya penjaga taman. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya, dia mengenal Yesus yang adalah guru. Maria Magdalena mengalami perkembangan iman yang dahsyat, yang luar biasa, dan belum bisa dipastikan ketika dia tidak percaya, berubah total menjadi percaya sungguh. Maria menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus, sekaligus menjadi orang pertama yang dijumpai dan dicari oleh Yesus sendiri. Lalu dia mengatakan kepada Petrus dan murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat 18. Saudara-saudara, kata melihat dalam bacaan kita ini bisa diartikan sebagai pengalaman atau mengalami dengan seluruh keberadaan dirinya. Bukan saja melihat dengan indera penglihatan mata jasmani, tetapi dia sungguh-sungguh berjumpa, sungguh-sungguh mengalami Yesus yang bangkit dan membuat hidupnya berubah. Dari pribadi yang sedih, galau,
goyah karena kematian sang guru, menjadi pribadi yang semangat untuk bersaksi karena mengalami dan berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, kesedihan Maria itu menjadi pengalaman iman untuk belajar mengenal Yesus. Seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup kita yang kadang tidak mengenakan, yang kadang wujudnya kesulitan dan tantangan untuk kita belajar mengenal Tuhan. Belajar berjumpa dan mengalami Tuhan sendiri, menyapa Tuhan. Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa ketika persoalan-persoalan kehidupan itu datang bertubi-tubi dalam hidup. Karena disitulah ada kesempatan kita untuk berjumpa, untuk mengalami kebangkitan Yesus sendiri. Seperti yang saat ini sedang kita alami. Kita berbela rasa dengan keluarga Bapak Sudiman yang harus isolasi mandiri. Bukankah ini juga cara kita untuk berjumpa dengan Kristus, wujudnya mendukung keluarga Bapak Sudiman. Untuk keluarga Bapak Sudiman juga ini menjadi momen yang baik untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena menjadi Kristen itu bukan sekedar tahu tentang Yesus, tentang kebangkitannya, tahu tentang apa itu Paskah, tetapi lebih pada kuasa kebangkitan yang mengubah. Memakai bahasa Rasul Paulus, menjadi Kristen adalah bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka jikalau Paskah saat ini kita rayakan dengan ibadah di rumah masing-masing, bukan berarti kita tidak merayakan Paskah. Tetapi kita sedang belajar lebih dekat mengenal Tuhan dalam keluarga kita. Di dalam lingkungan yang sederhana, sekaligus mewujud nyatakan itu dengan dukungan untuk keluarga Bapak Sudiman. Jadi jangan menyerah, tetap semangat, tetap berharap hanya di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama dalam ibadah rumah tangga hari ini. Kita tetap menaikkan syukur, mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persembahan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing, atau nanti kita kumpulkan kepada majelis gereja. Dan dasar kita mengumpulkan persembahan, kita ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Lukas pasal 21 ayat 3 sampai dengan keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudara kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita di tengah-tengah kondisi dan situasi kita saat ini, dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan kedua.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, warga gereja GKJ Jatirejo, setelah kita mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan doa syukur kita, sekaligus doa syafaat dan doa persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi kami saat ini, di tengah-tengah keterbatasan kami karena pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan kami untuk kembali beribadah di rumah. Kami percaya ini adalah hal yang harus kami lakukan sebagai wujud berbela rasa kami dengan saudara kekasih kami. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam ibadah online hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat berkumpul dengan anggota keluarga kami ataupun anggota jemaat yang harus kami layani satu persatu dengan majelis gereja. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami sekaligus akan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus untuk keseluruhan warga jemaat di GKJ Jatirejo, Tuhan menyertai dan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan sekaligus pengharapan di tengah-tengah situasi yang saat ini kami hadapi. Khususnya untuk keluarga Bapak Sudiman, keluarga besar, Tuhan sertai mereka. Tuhan memberkati dengan kepenuhan Roh-Mu, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, sehingga menjalani isolasi mandiri ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati dan menguatkan sekaligus menyembuhkan mereka. Kami percaya tak ada yang mustahil di dalam Tuhan ketika kami berseru dan memohon pertolongan-Mu. Pertolongan Tuhan juga kami nanti-nantikan untuk keseluruhan warga gereja yang sudah sepuh dan atiuswo, yang harus melayani majelis gereja dengan penuh kesetiaan, menuntun dan memimpin ibadah online saat ini. Biarlah kasih dan tangan Tuhan yang memberkati mereka, sekaligus memberikan kepada kami keyakinan dan keteguhan iman untuk berjalan bersama denganmu. Dan hari ini sebagai wujud syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kami, sekaligus berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, dan hanya karena di dalam Engkau ada pengharapan dan kehidupan. Dan biarlah doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan sikap berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Pengakuan iman, mari Ibu, Bapak, dan Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280 bait yang pertama sampai yang ketiga.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih dengan bangkit berdiri, kita mensyukuri karunia Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 375, kita nyanyikan dengan penuh syukur dan keyakinan untuk ikut Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 375, kita nyanyikan sebanyak 3 kali. Kidung Jemaat nomor 375, kita nyanyikan sebanyak 3 kali. Saya mau ikut Yesus. Kiranya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.